Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali karena bisa kembali menjumpai Anda semuanya dalam program podcast TV Show yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Dan tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan membahas seputar program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini tema kita adalah peluang dan tantangan lulusan prodi dari Ilmu Komunikasi UMJ di era digitalisasi industri. Bersama narasumber kita kali ini ada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Oktaviana Purnamasari MSI atau biasa disapa dengan Ibu Okta. Assalamualaikum Ibu Okta. Waalaikumsalam Mbak Vini. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Dan terima kasih juga Ibu, alhamdulillah kali ini kita ada di studio audiovisual ya Bu ya, yaitu Lab Studio Audiovisual yang ada di Universitas UMJ, tepatnya di Fakultas FISIP ya Ibu ya. Ya. Ini senang sekali Di FISIP. di FISIP ini bisa berkunjung di sini. Nah Ibu, sekarang ini kita kan memasuki era digitalisasi industri ya Bu ya. Nah lalu ini bagaimana ini peran dari ilmu komunikasi dalam menghadapi era digitalisasi industri ini? Nah sebelumnya ilmu komunikasi itu cakupan ilmunya itu apa aja sih Bu? Oke, Mbak Vini. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau ilmu komunikasi sebenarnya adalah ilmu yang menggabungkan beberapa kajian ya. Nggak hanya kajian-kajian sosial, tetapi juga ada sains gitu ya. Nah, terutama ilmu komunikasi ini kalau di prodi ilmu komunikasi kita ada 3 konsentrasi Mbak Vini. Ada konsentrasi public relations, kemudian ada advertising dan ada broadcasting. Seperti itu. Meskipun sebenarnya ilmu komunikasi ini adalah gabungan dari ada psikologinya juga gitu. Kita ada mata kuliah psikologi komunikasi. Kemudian ada politik karena kita ada mata kuliah komunikasi politik juga. Ada juga komunikasi pembangunan dan juga ada komunikasi antar budaya. Jadi skup kajiannya sebenarnya komunikasi ini luas ya. Tetapi memang kita konsentrasinya ada 3 tadi itu. Ada public relations, kemudian advertising dan broadcasting. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian tadi ya digitalisasi industri ya. Iya, mengisi era digitalisasi industri ini dari 3 itu tadi, ini seperti apa nih? Oke. Digitalisasi industri ini sebenarnya era digital ini udah nggak bisa dielakkan lagi ya. Kita itu udah, apalagi setelah kehadiran internet gitu ya, hampir semua industri itu mengarahnya ke digital. Dan terutama industri komunikasi ya, industri komunikasi di mana sekarang rata-rata tradisional media itu platformnya udah mulai bergeser ke digital karena habit konsumennya juga bergeser dan kemudian juga platform itu memang mau nggak mau akhirnya berubah ke digital dan akhirnya ada yang namanya konvergensi media seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang meskipun ada radio, ada televisi, tapi mereka juga ada platform digitalnya seperti itu. Nah, prodi ilmu komunikasi ini berusaha untuk lulusan-lulusannya itu bisa kompeten dan bisa mengisi industri digital tersebut. Jadi kita harus keep up terus gitu. Industrinya bergerak maju, kita juga harus ke arah sana, ke arah digital. Seperti itu Mbak Vini. Baik, nah tadi untuk ilmu komunikasi itu kan cakupannya tadi ada advertising, juga ada PR gitu ya, dan ada broadcasting. Nah ini sekarang peran ini kan digitalisasi industri. Nah ada pergeseran juga karena untuk di PR, pertama mungkin di PR ya Bu, public relation. Seperti apa ini kira-kira perubahannya yang dari PR konvensional dulu dan sekarang kita menghadapi digitalisasi industri, seperti apa sih PR yang kekinian yang dibutuhkan? Jadi kalau ngomongin PR masa kini, kita mungkin bisa mengarah ke arah cyber PR gitu ya, di mana tools PR untuk membangun reputasi, kemudian menjaga reputasi, menaikkan citra gitu ya, itu menggunakan tools berbasis cyber atau digital gitu. Misalnya optimalisasi website ya, kemudian sosial media juga ya,
dan peran sosial media ini juga cukup krusial juga gitu. Termasuk ketika ada krisis misalnya, PR krisis gitu ya. Itu juga kan peran bagaimana para PR consultant itu menggunakan tools sosial media dan mungkin juga website dan tools-tools digital yang lain itu juga sangat penting untuk era digital saat ini gitu. Baik, jadi sekarang ini eranya cyber PR ya. Yang itu juga skill yang harus dikuasai dalam ilmu public relation gitu tadi ya. Baik. Itu di PR. Untuk advertising ini seperti apa Ibu kebutuhannya Bu? Iya. Oke, kalau advertising sebenarnya iklan itu kan biasa dulu ya. Dulu sebelum ada kehadiran internet juga kan dia platformnya kita lihat iklan cetak gitu ya, di koran gitu ya. Billboard ya. Terus kemudian Mbak Vini juga mungkin lihat commercial break di TV gitu ya. Kemudian lagi nyetir dengerin radio gitu. Nah, semuanya sekarang juga mau nggak mau bergeser ke digital. Kenapa? Kayak anak muda aja sekarang nonton TV sama buka gadget, dia lebih sering buka gadget gitu kan. Pastinya. Jadi nyari berita aja udah nggak berita konvensional di televisi gitu, nyarinya dari detik.com misalnya, dari handphone, bahkan dari Instagram dia follow kanal-kanal berita, akun berita. Nah itu kan akhirnya platform beriklan juga bergeser ke new media gitu. New media itu ya sosial media seperti itu. Jadi sekarang bahkan brand-brand itu bikin web series gitu. Web series di YouTube, karena kalau di platform TV itu iklan 30 detik itu bisa 70 juta sampai 80 juta. Di YouTube bikin web series 2 menit, 5 menit jadi film pendek bahkan ya. Dia bisa mengcover satu brand dengan lebih lama gitu ya. Dengan gratis bahkan gitu kan, hanya biaya produksi aja, biaya beriklannya platformnya gratis gitu. Nah itu kan akhirnya kita juga mau nggak mau mengajarkan ke mahasiswa bahwa memang sekarang eranya udah industri digital seperti itu. Meskipun basis atau kayak misalnya basis mengajarkan basis produksi iklan misalnya, kita tetap ngajarin anak-anak itu mahasiswa bagaimana memproduksi di televisi, di radio gitu. Basis produksinya sama seperti di traditional media, tapi dibawa ke platform digital seperti itu. Berarti artinya ini membuka peluang baru untuk tiap individu ya mengambil peranan di situ. Betul. Karena biasanya kan iklan televisi ini yang produksi korporat dalam jumlah besar ya, dalam kapasitas yang besar. Ini sekarang bergeser tadi ke new media. Betul. Ke YouTuber di YouTube, terus Instagram, mungkin media sosial pribadi. Itu bahkan bisa kita maksimalkan potensi media sosial kita pribadi ya Bu ya? Betul. Termasuk di broadcasting tadi Mbak Vini nyebutin ya. Di broadcasting itu dulunya kan sebuah berita itu di-create oleh sebuah korporasi yang besar gitu, industri televisi. Tapi sekarang Mbak Vini bisa lihat seorang YouTuber gitu ya, punya kanal podcast misalnya atau akun YouTube, dia bisa memproduksi konten gitu. Nah makanya kita salah satu profil lulusan ilmu komunikasi untuk konsentrasi broadcasting di UMJ itu adalah sebagai content creator juga itu, seperti itu. Mungkin itu kalau zaman dulu ya saya profesi yang diinginkan itu jadi jadi mungkin jadi dosen salah satu ya, dokter gitu ya. Kemudian jadi arsitek gitu. Sekarang kan anak-anak sekarang cita-citanya jadi content creator ya. Karena ini bisa menghasilkan cuan potensi rupiah yang lebih besar dari situ ya Bu. Cuan ya, istilahnya cuan ya. Jadi meskipun itu juga masih memicu pro dan kontra terkait regulasi ya. Regulasinya belum ada yang mengatur secara ini, dan etika-etika yang kadang-kadang juga kita harus sampaikan ke mahasiswa. Membuat konten itu nggak hanya ya cuan aja, tapi bagaimana kita konten yang mengedukasi publik ya, sehingga konten itu bisa berdampak positif bukan negatif ke
masyarakat seperti itu. Betul, iya. Nah, ini karena ada pergeseran media juga ke media baru dan belum ada regulasi yang khusus mengatur secara mendalam. Sementara kalau di media konvensional ini kan ada kaidah jurnalistik ya, seperti TV untuk berita, untuk tayangan juga. Berarti ini artinya di media baru ini kita masih bebas untuk, dalam artian sebebas-bebasnya ya Bu ya? Nah ini itu bagaimana juga? Nah itu pertanyaan yang bagus banget Mbak Vini. Baik, boleh simpen dulu Bu penjelasannya Bu ya? Iya, boleh. Biar makin penasaran nih, pemirsa juga makin penasaran. Kita akan membahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show dengan tema kita kali ini, peluang dan tantangan lulusan dari ilmu komunikasi di era digitalisasi industri. Nah, tadi kita udah tahu nih Bu ya, peluangnya cukup besar sekali nih ya, lulusan terutama dari keilmuan ilmu komunikasi di era digitalisasi industri saat ini. Cuma ada tantangannya, itu tadi kan belum ada regulasi yang benar-benar mengatur secara mendalam. Nah ini jadi bagaimana agar tetap terjaga adabnya, etikanya, dan sesuai koridor seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di advertising ya, di iklan ya, itu sebenarnya ada yang namanya etika pariwara sebenarnya. Terus kemudian di broadcasting juga sudah ada regulasi-regulasi dari penyiaran dari yang digawangi oleh KPI dan Dewan Pers seperti itu. Nah, terkait regulasi untuk di new media, kemudian media sosial seperti itu sebenarnya tadi barusan juga ngobrol sama salah satu anggota komisioner KPI ya, Pak Amin Sabana. Itu beliau juga sedang KPI ini sedang menggodok regulasi itu terkait untuk new media. Iya, betul. Jadi penggunaan new media seperti apa gitu. Nah, tetapi kami di Prodi Ilmu Komunikasi selain kita memberikan mata kuliah yang untuk menghasilkan teman-teman bisa keep up di industri digital, kita juga kan kita salah satu kampus Islam ya, jadi kita juga ada AIK Kemuhammadiyahan yang kita itu selalu, Anda mau jadi praktisi PR, mau jadi praktisi advert atau broadcasting, itu kaidah-kaidah Islami ya, intinya apa sih, kaidah-kaidah yang sesuai dengan koridor yang tidak bisa keluar dari norma dan juga syariat gitu ya. Itu sebenarnya di ilmu komunikasi UMJ itu sudah semacam apa ya, kita udah ada bentengnya lah gitu ya. Meskipun regulasi itu belum jadi gitu ya. Regulasi itu terus digodok gitu supaya tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Tetapi kita sendiri itu sudah terbiasa untuk misalnya membuat konten ya, Anda membuat konten nggak boleh keluar dari koridor norma-norma dan syariat agama Islam, seperti itu, betul, agama Islam gitu. Sehingga teman-teman mahasiswa ini sebenarnya udah terbiasa sih. Misalnya Anda bikin naskah iklan ya, bikinlah naskah iklan yang jujur gitu, nggak yang akhirnya nipu konsumen seperti itu. Itu sebenarnya hal dasar yang memang itu basic yang kita menjadi semacam apa ya, pedoman ya, dan juga itu menjadi keunikan atau sesuatu yang membedakan ilmu komunikasi UMJ dengan mungkin dengan universitas lain seperti itu. Baik, jadi tetap ada basic knowledge-nya dari tiap-tiap tadi konsentrasi itu yang sebenarnya masih bisa kita pegang teguh nih, kita terapkan ya. Hanya mungkin medianya saja berbeda. Ini kan sekarang medianya baru ya, era digitalisasi industri itu tadi. Baik, lalu kemudian pertanyaannya, ilmu komunikasi ini kan juga termasuk jurusan yang favorit ya Bu ya, di banyak tempat universitas gitu. Apakah apa sih sebenarnya yang harus kita kuasai ini, apa yang harus dikuasai untuk bisa masuk ke ilmu komunikasi? Apakah kalau anak pemalu nih boleh masuk ilmu komunikasi atau memang harus yang punya kemampuan public speaking yang bagus seperti itu? Iya, itu ya sebenarnya. Mungkin teman-teman SMA ya, lulusan SMA yang ingin masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi ya, wah saya nggak bisa ngomong, mungkin nggak kayak Mbak Vini yang public speakingnya bagus, atau mungkin kamera face gitu ya. Sebenarnya komunikasi nggak secara literally hanya itu aja gitu, karena komunikasi ini luas ya. Bahkan misalnya
mau masuk konsentrasi advertising aja, saya nggak bisa ngedesain atau saya nggak bisa gambar. Padahal di advertising itu ada copywriter, nggak hanya desainer grafis. Kalau senang nulis itu bisa jadi copywriter gitu, penulis naskah iklan. Kemudian kalau misalnya mau ke broadcasting, saya nggak public speakingnya nggak bisa jadi news anchor misalnya, kan bisa nanti misalnya dia senang mengoperasikan kamera, itu bisa menjadi kameramen, bisa jadi sutradara, bisa jadi produser gitu. Kemudian PR juga seperti itu, nggak harus yang harus berhadapan dengan klien public misalnya, speaking. Tapi memang ketika nanti teman-teman masuk di prodi ilmu komunikasi, basic communication skill itu akan dipelajari di sini, akan diajarkan. Dan bahkan nggak hanya communication skill ya, kita ada critical thinking ya, kemudian kolaboratif dan karakter, salah satunya karakter Islami tadi, seperti itu. Dan juga kolaboratif tadi ya, kolaboratif itu berarti kita ada di industri yang kita tuh harus bisa berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Berarti justru ini jadi sebuah pencerahan ya, kalau misalnya mungkin pemalu, insecure, belum punya kemampuan public speaking, masuk jurusan ilmu komunikasi justru akan diajarkan, nambah percaya diri. Betul, gitu ya, karena ada mata kuliah public speaking Mbak Vini. Gitu. Dan kita juga ada kalau di SMA mungkin namanya ekstrakurikuler ya. Dan di sini ada komunitas-komunitas kayak misalnya ada M Radio, itu belajar tentang siaran radio seperti itu. Ada Himakom, himpunan mahasiswa komunikasi. Jadi yang bisa mengasah soft skill juga. Seperti itu. Iya, ini juga menarik sekali karena belajar ilmu komunikasi. Namun yang menjadi kekhawatiran juga karena kan lulusan ilmu komunikasi ini biasanya mengisi peran-peran ataupun profesi-profesi yang mungkin jurusan lain bisa isi juga ya Bu ya. Nah ini bagaimana nih, apakah nanti ada kekhawatiran kalau misalnya jurusan ekonomi, jurusan hukum juga bisa mengisi sebenarnya peran-peran yang harusnya diisi anak komunikasi, tapi diisi sama jurusan lain, nanti gimana nih kita bisa jadi ancaman atau enggak gitu ya. Ini bagaimana Bu? Ya, pertanyaannya bagus juga nih Mbak Vini ya. Jadi sebenarnya anak kayak misalnya jadi news anchor gitu ya. Sangat mungkin bukan anak komunikasi ya. Tetapi kalau anak komunikasi tentu saja dia udah dapat basic skill kayak tadi public speaking dia dapat. Penulisan naskah dia dapat ya. Jadi dia nggak misalnya dia jadi news anchor, dia juga udah bisa nulis naskah, dia juga bisa public speaking. Dia bahkan dasar-dasar editing dia juga tahu gitu. Jadi skillnya tuh lebih komplit gitu dibanding kalau misalnya dia anak akuntansi gitu ya, masuk jadi news anchor ya dia ibaratnya anak komunikasi masih secara skill masih lebih mumpuni lah daripada tadi yang anak akuntansi gitu ya. Jurusan lain ya. Iya betul. Baik, jadi jangan khawatir karena jangan masih khawatir, selangkah terdepan ya Bu. Kita sudah punya ilmunya nih kalau anak-anak dari jurusan ilmu komunikasi. Nah tadi kan terkait peluangnya banyak sekali ya sebenarnya. Jadi prospek dari lulusan ilmu komunikasi ini bisa menjadi apa saja sih Bu? Sebenarnya prospeknya sangat luas gitu ya. Mau jadi kalau di profil lulusan kita itu terbagi menjadi 3 ya. Praktisi, kemudian yang kedua adalah peneliti, ya bidang komunikasi. Yang ketiga entrepreneur. Ya. Nah, yang pertama praktisi itu juga misalnya kita kan ada 3 konsentrasi tadi. PR itu bisa menjadi public relation affairs gitu ya, atau PR officer. Kemudian kalau dan ini bisa di pemerintah maupun di swasta gitu ya. Hampir semua perusahaan itu punya divisi humas atau PR ya, sehingga ini peluangnya cukup terbuka gitu, dan instansi juga rata-rata instansi pemerintah juga ada humasnya. Kemudian advertising itu ada bisa jadi copywriter tadi, penulis naskah iklan, atau desainer grafis, fotografer, strategic planner, kemudian media planner ya. Kemudian kalau broadcasting juga tadi ya, news anchor, kameramen, produser, sutradara. Jadi kemungkinannya sangat luas gitu, content creator. Content creator, nah, kemudian kalau mau jadi entrepreneur
itu juga peluangnya sangat banyak. Entrepreneur yang terhubung dengan komunikasi, misalnya di konsultan, PR atau advertising, kemudian karena kita juga ada mata kuliah digital creative partnership. Digital creative partnership. Iya, Wow, betul. menarik. Sehingga diajarin bagaimana menciptakan lapangan kerja di bidang komunikasi berbasis digital. Seperti Baik, itu. iya. Ya. Ini semakin menarik. Jadi ingin tahu juga kalau masuk jurusan ini apa aja sih nanti yang dipelajari selain yang tadi disebutkan oleh Ibu. Tapi kita jeda sejenak ya Bu ya, karena Oke. kita akan lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Oke. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita masih berbincang-bincang ini mengenai peluang dan juga tantangan dari lulusan Prodi Ilmu Komunikasi ya, bersama dengan Ibu Okta, langsung dengan Kaprodinya. Nah, Bu Okta, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi makin penasaran juga nih. Kalau misalnya ada mahasiswi baru masuk jurusan Ilmu Komunikasi, tadi kan ada konsentrasinya ya. Ya. Nah, itu tuh di semester berapa? Dan kira-kira boleh kasih bocoran juga nih mata kuliahnya seperti apa aja sih yang akan didapat oleh mahasiswa? Ya, Mbak Vini. Oke, jadi kita masuk ke konsentrasi itu di semester 4 ya. Semester 4. Nah, kemudian semester 1 itu semester 1 itu rata-rata sampai semester 3 itu mata kuliah pengantar ya. Jadi pengantar ilmu komunikasi ya, kemudian ada mata kuliah wajib universitas dan fakultas seperti kewarganegaraan, kemudian ada AIK kemuhammadiyahan seperti itu. Nah, kemudian kalau udah mata kuliah di semester 3 itu udah mengarah ke komunikasi. Misalnya tadi yang saya sebutkan ada digital communication and new media, itu karena kita kepengen lulusannya keep up dengan industri digital tadi ya, sehingga ada mata kuliah digital communication and new media. Nah, kemudian juga ada mata kuliah kayak komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi psikologi komunikasi. Kemudian ada komunikasi pemasaran, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke semester 4, udah konsentrasi, ya kan? Nah, konsentrasi, misalnya konsentrasi PR, kita ada, issue and crisis, ya. Bagaimana issue and crisis di PR, ada cyber PR. Cyber PR Ya, tadi ya. ya, betul. Terus kemudian juga, untuk semua konsentrasi, kita ada fotografi dan kamera TV. Ya, itu iya ya, betul. Ya. Jadi anak PR pun nanti bisa memproduksi media PR gitu. Ya. Anak iklan bisa bikin iklan gitu. Anak broadcast bisa konten-konten broadcasting. Jadi ada fotografi dan kamera TV untuk basic semuanya. Baik. Kemudian kalau itu tadi PR ya, adver itu ada mata kuliah copywriting. Kemudian ada perencanaan media periklanan, perencanaan kreatif periklanan. Ada juga produksi iklan, seperti itu, dan ada riset iklan. Kemudian broadcasting, ada teknik produksi, news and commercial, ada video dan program directing, ada news anchor gitu, dan beberapa masa kuliah riset ya, riset broadcasting itu juga ada seperti itu. Baik, menarik ya. Ya. Karena ini semuanya yang sedang ngetren saat ini ya. Ya, itu ilmu-ilmu tadi itu. Ya. Jadi lulusannya ini udah bisa jadi ahli komunikasi yang bahkan mungkin bisa membuat itu tadi lapangan pekerjaan sendiri ya Bu ya. Betul, betul. Dari situ. Baik. Lalu kemudian ini program-program apa saja juga nih yang sedang dijalankan yang dari universitas, terutama dari Prodi Ilmu Komunikasi ini yang menunjang untuk akademik mahasiswa dan juga untuk nanti peluang kerja ke depannya. Oke, ya. Jadi kalau program kita seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri ya, kita ada kurikulum Merdeka MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana itu memberikan kesempatan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi untuk menggali pengalaman di luar kampus. Diakui 20 SKS sampai 60 SKS ya. Jadi bisa 1 sampai 3 semester di luar kampus. Nah, program yang selama ini kita jalankan adalah magang di industri yang sesuai konsentrasi. Misalnya magang di industri PR, adver maupun broadcasting. Dan ada juga magang sertifikat MSIB, itu programnya Kemendikbudristek. Magang independen bersertifikat ya, MSIB.
Nah itu dan juga kita ada pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini ada kolaborasi dengan universitas di luar negeri, ada dengan University Utara Malaysia, kemudian Universitas Sains Islam Malaysia, dan juga Ajinkya Dewi Patil India, seperti itu. Baik, ya. Ini juga ada pertukaran. Terus kemudian kita ada pengabdian masyarakat internasional. Itu yang kemarin ada mahasiswa dari India bersama dosen pendamping yang melakukan student mobility di Prodi Ilmu Komunikasi dan di FISIP ya. Dan itu berlangsung kurang lebih 2 minggu gitu ya, 10 hari sampai 14 hari seperti itu. Baik, ini beragam ya Bu ya programnya yang difasilitasi dan juga disediakan. Ini untuk program magang tadi pengabdian, boleh pilih salah satu atau kesemuanya bisa diikuti, harus diikuti bagaimana? Iya, kalau untuk MBKM itu skema MBKM sebenarnya kita bahkan ada skema MBKM itu ada 8 ya Mbak Vini ya, dari Kemendikbudristek itu. Selain magang itu kita ada bina desa, kemudian ada kewirausahaan, kemudian juga ada riset gitu. Yang sering diambil oleh mahasiswa itu adalah magang, terus kemudian ada juga kampus mengajar. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengajar di luar dan itu diakui 20 SKS. Jadi itu nggak harus diambil semua. Jadi kalau betul dia bisa pilih gitu. Kalaupun dia mau magang aja ya nggak apa-apa gitu. Magang itu 6 bulan nanti dikonversi 20 sampai 23 SKS. Baik. Untuk magang ini bisa kerjasama dengan mana aja Bu? Iya. Jadi kita ada mitra. Kalau yang PR itu ada PR consultant ya, Kinanti. Kemudian kalau advertising dengan digital advertising itu RWE di basicnya di Jakarta dan di Jogja. Kemudian kalau broadcasting kita ada dengan beberapa stasiun televisi ya. Baik, jadi kita menjadi mahasiswa juga nggak bingung lagi ya karena sudah terjalin kerjasama dan bisa diarahkan untuk selanjutnya mahasiswa yang mau magang sesuai konsentrasinya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, untuk fasilitasnya nih Bu, ada fasilitas apa aja sih? Ini kan kita juga salah satunya nih kita ini sedang ada di laboratorium studio televisi. Kita ada 4 laboratorium Mbak Vini. Apa aja tuh Bu? Ya, jadi ada laboratorium 1 ini studio televisi. Ini biasanya buat praktek mata kuliah broadcasting. Tapi ada mata kuliah advertising untuk produksi iklan juga bisa gitu ya. Tapi untuk misalnya teknik produksi acara, news and commercial kita bisa di sini gitu. Kemudian ada laboratorium radio. Radio itu yang tiap hari konsisten itu ada anak-anak M Radio yang tiap hari siaran di laboratorium radio. Bisa dengerinnya siarannya dimana, bisa didengerin di sini di FISIP aja. Jadi kedengeran ya. Betul. Ya, buat latihan ya. Buat latihan mereka. Tapi mereka juga ada on air di luar juga sering. Misalnya berkolaborasi di mana waktu itu pernah di apartemen mana mereka dipanggil untuk siaran seperti itu. Baik, boleh simpen dulu ya Bu ya. Yang 2 lagi nih fasilitas lab dari FISIP UMJ khususnya Prodi Ilmu Komunikasi. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali namun kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali nih ya, Bu Okta. Kita akan membahas nih, ingin tahu nih ada fasilitas apa aja di jurusan Ilmu Komunikasi. Tadi ada 4 lab. Tadi udah dijelasin 2 lab ya Bu ya. Nah 2 labnya lagi nih apa nih Bu? Jadi selain lab radio sama lab studio televisi, itu ada lab desain grafis dan editing. Ya, itu sebenarnya lab berbasis komputer. Yang komputer tersebut bisa dipergunakan untuk editing dan juga desain grafis seperti itu. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah lab fotografi. Gitu. Jadi lab fotografi itu juga kita lengkap dengan kamera dan lighting. Sedangkan kalau lab desain grafis tadi itu komputernya lengkap untuk spek-spek yang sudah mumpuni lah untuk editing dan juga desain grafis. Baik. Gitu. Jadi mahasiswa bisa tahu dan praktek langsung tuh Bu ya untuk misalnya fotografi, cara apa motret pencahayaan, produk, potret orang, motret orang dan motret
produk gitu. Ya, Betul. Yang bagus. Ini betul. kalau kursus aja itu berapa? Ini semuanya di program studi ini diajarin. Udah lengkap gitu ya? Udah komplit satu ya? Paket komplit ya Bu ya. Baik, nah selain itu fasilitasnya ada apa lagi Bu? Tadi ada lab, ada apa lagi? Oke. Kalau fasilitas yang di FISIP sendiri itu kita ada perpustakaan lengkap ya, perpustakaan, kemudian juga musola di setiap lantai, dan yang tadi ada kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas yang mendukung gitu. Selain M Radio, kita juga punya namanya mini agensi Mbak Vini. Oh, untuk apa Ya, sebutnya? mini agensi ini jadi adalah sebenarnya kita kayak konsultan komunikasi, tetapi basisnya dari mahasiswa dan juga dosen pembimbingnya seperti itu. Baik, Jadi kita beneran kayak nyari klien, mahasiswa itu diajarin praktek nyari klien, kemudian mereka menggunakan skillnya, misalnya mereka dapat klien mau bikin logo misalnya, ya udah mereka nanti gimana ngedesain logo, dapat brief dari klien gitu. Terus kemudian misalnya ada mahasiswa dapat klien bikin video profile gitu ya. Itu juga anak-anak mini agensi ini gitu. Itu di bawah lab Ilkom itu ya. Jadi langsung tahu alurnya gitu Bu ya. Ketika nanti dapat ada job project dari klien udah nggak bingung lagi nih ya. Iya, jadi udah pernah praktek soalnya waktu mahasiswa gitu. Baik. Oke, lalu untuk dosennya nih Bu, bagaimana Bu keunggulannya seperti apa? Oke, dosen kita, dosen itu rata-rata kita dosen praktisi Mbak Vini, tapi juga banyak yang dosen yang bergelar doktor, dan kemudian juga kita ada dosen-dosen yang memang sedang kuliah atau studi lanjut di luar negeri, di universitas yang QS 100 gitu, ada yang di University Malaya, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia gitu. Dan dosen-dosen juga yang tadi saya sampaikan praktisi, rata-rata dulu mereka pernah menjadi konsultan PR misalnya, kemudian bekerja di advertising agency, kemudian ada dosen yang sampai sekarang masih di salah satu produser eksekutif di salah satu stasiun TV nasional, seperti itu. Jadi mengajarkan praktis atau praktis langsung ke mahasiswa. Iya, gitu. jadi langsung tahu contoh kasusnya ya, betul. Seperti apa sih yang di lapangan. Mungkin sekarang kan juga eranya baru, ada kasus-kasus baru nih yang dulu mungkin belum ada. Perkembangannya muncul, sangat pesat gitu kan industri itu, seperti itu. Baik, iya ini menarik sekali. Lalu juga kita ingin tahu juga nih Bu, karena kan jurusan komunikasi ini banyak peminatnya ya. Ada berapa Bu sekarang nih Bu peminatnya? Sekarang yang 2023 itu tercatat udah sekitar 220-an ya Mbak Vini ya. Iya. Banyak ya. Dan sepertinya masih akan terus bertambah. Apalagi untuk tahun ajaran yang berikutnya ini ya, berikutnya. Tahun depan. Ya. Baik Ibu. Lalu untuk prestasinya nih Bu, karena kan tadi peminatnya banyak ya. Itu tadi hampir 200-an lebih gitu. Nah, prestasi apa aja sih yang pernah diraih juga mungkin dari sisi akademik, program studi itu sendiri, ataupun dari mahasiswa-mahasiswanya ini, baik akademik maupun non-akademik. Oke. Kalau dari prestasi prodi ya, kita itu udah 2 kali mendapatkan hibah, 3 kali malahan. Yang pertama itu mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek untuk hibah MBKM itu di tahun 2020. Belajar ya. Ya. Jadi waktu kita menyusun kurikulum berbasis MBKM itu kita juga mendapatkan hibah. Itu di tahun 2020. Kemudian 2021 dan 2022 kita dapat hibah PKKM. Program kompetisi kampus merdeka ya. Jadi itu cukup mendorong mahasiswa Ilkom untuk akselerasi dalam mengambil skema MBKM, karena waktu itu kan MBKM itu baru ya. Jadi belum semua prodi melaksanakan MBKM. Karena kita mendapatkan hibah itu, jadi mahasiswa Ilkom itu terpacu untuk melaksanakan skema MBKM itu, seperti itu. Kemudian kalau prestasi mahasiswa ya, terakhir kemarin itu ada mahasiswa kita yang juara 2 lomba desain kartu multi-trip KAI Komuter Line. Itu baru 9 September kemarin itu, juara 2. Ya, salah satu ya, Rehan namanya. Gitu. Terus Rehan ini juga sering banget dapat juara desainnya
keren gitu ya. Kemudian juga ada yang pernah lomba public speaking di Telkom University, itu kita juga juara 2. Kemudian internasional, kita video internasional yang diselenggarakan di Malaysia, kita 2 kali menjadi juara the most outstanding video gitu. Wow, ya, luar biasa. ya, jadi prestasi internasional ada dan nasional juga lumayan. Ada. Ya. Jadi mahasiswanya juga aktif ya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi baik Betul. pemerintah dalam negeri maupun di internasional. luar negeri. Ya, karena kita dorong, memang kita dorong mahasiswa untuk bisa berprestasi seperti itu, Mbak. Ya. Nah, ini kan termasuk juga ada di FISIP, ini kan fakultas yang tertua ya, Bu ya? Iya, betul, Di FISIP tertua. UMJ, ya. Nah, lulusannya, kiprah lulusannya ini banyak di sektor mana aja, Bu? Oke. Ya. Kalau di Ilkom ya, di Ilkom itu banyak di swasta. Ya, di perusahaan-perusahaan swasta, apa namanya, di digital agency itu banyak, kemudian di stasiun televisi, dan juga instansi pemerintah juga ada yang menjadi humas di instansi pemerintah, seperti itu. Baik. Lalu terkait juga dengan kerjasama ataupun juga jaringan yang dijalin dengan alumni ini seperti apa, Bu? Kerjasama ya? Kerjasama, kalau alumni itu banyak alumni yang akhirnya menawarkan nanti untuk magang di tempat mereka bekerja gitu. Jadi saya sering dihubungi, Bu, kita butuh fresh graduate atau anak magang berapa orang gitu. Kemudian kalau jaringan kerjasama, kita juga kerjasamanya ada nasional dan internasional. Yang terakhir kita udah MOU dengan University Utara Malaysia itu, Mbak. Gitu. Itu untuk pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar dan juga pertukaran dosen ya. Kemudian yang terakhir mahasiswa UUM datang ke sini ya untuk Pengmas internasional gitu. Itu mengikuti perkuliahan juga di sini, Bu? Dengan atau apa tadi? Karena pas libur ya, kemarin itu kita lagi libur sampai September, jadi kita mengadakan community service bareng-bareng gitu, international community service, seperti itu. Baik, ya. Ini menarik sekali. Nah, kemudian wacana yang berkembang juga ada wacana bahwa nanti lulusan dari universitas itu mahasiswanya tidak harus mengerjakan tugas akhir skripsi gitu, Bu, atau penelitian gitu. Nah, apakah Ilkom juga bagaimana untuk tugas akhir mahasiswanya? Apakah harus menulis penelitian ataupun bisa mungkin membuat sebuah konsep acara atau karya atau bagaimana, Bu? Oke. Jadi ini lagi rame ya, karena Mas Menteri kemarin mengumumkan tidak perlu skripsi. Jadi ya sebenarnya sebelum Mas Menteri mengumumkan itu, kita sudah mengarah ke sana gitu. Jadi kita sedang menggodok untuk bagaimana mahasiswa itu selain skripsi bisa mengadakan tugas akhir dalam bentuk karya. Ya, cuman memang regulasinya sedang kita siapkan. Mungkin tahun depan itu kita mulai bahwa mahasiswa Ilkom dan mungkin juga prodi lain di FISIP itu bisa mengganti skripsi dengan tugas akhir berupa karya gitu. Baik, seperti itu. Seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian harapannya, Bu, bagaimana juga terkait prodi ilmu komunikasi sendiri ke depannya agar bisa terus meningkatkan kualitas nih, seperti apa juga upaya yang akan dilakukan? Oke. Jadi harapannya prodi ilmu komunikasi ini semakin maju ya, dan juga lulusannya, terutama lulusannya itu bisa berkiprah di dunia industri, tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai Islami seperti itu, sehingga mereka itu nggak gampang nggak gampang diguncang dengan hal-hal yang memang mungkin gampang, kalau anak sekarang tuh mungkin gampang galau atau overthinking gitu ya. Jadi mereka punya basic fondasi yang kuat gitu ya, koridor yang sudah kuat untuk berkiprah di industri, tapi basic-basic Islami, nilai-nilai Islaminya juga tetap terjaga seperti itu. Jadi value-nya juga tetap dikedepankan ya, betul. Tadi nilai-nilai Islaminya. Dan upayanya, Bu, nanti yang akan dilakukan dari ilmu komunikasi sendiri seperti apa? Upaya kita mulai dari sekarang itu kita mulai dari kurikulum. Jadi kita selalu ada evaluasi kurikulum. Kemudian kita juga ada monitoring evaluasi untuk dosen gitu ya.
kurikulum, kemudian kita juga melihat lulusan, kita monitor juga lulusan ini kiprahnya seperti apa gitu. Kemudian juga kita mendatangkan para praktisi, stakeholder di luar gitu ya untuk bisa memonitor kita juga, mengevaluasi kita terkait tadi lulusan maupun kurikulum kita seperti itu. Baik Bu Okta, terima kasih, ini sangat mencerahkan sekali. Bu Okta mungkin boleh juga ini kasih kata-kata penyemangat ataupun juga inspiratif buat pemirsa nih yang masih galau mungkin ketika nanti mau melanjutkan studi S1-nya nih kemana, mungkin ada ketertarikan juga untuk gabung di ilmu komunikasi, silakan Ibu. Oke. Jadi teman-teman kalau ingin gabung ya di prodi ilmu komunikasi, bisa mulai dari sekarang mempersiapkan passionnya apa ya. Passionnya saya lebih ke arah mana. Kemudian di ilmu komunikasi teman-teman akan belajar banyak hal terkait communication, critical thinking ya. Kemudian juga kolaborasi dan juga ada karakter yang melekat, karakter yang sesuai dengan hal-hal yang Islami seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi ada banyak jalan untuk bisa sukses ya, dan tentu saja untuk bisa sukses teman-teman harus yang pertama kerja keras dan temukan passionnya, ikuti passionnya dan selanjutnya bekerja keras dan berdoa. Itu ya, semoga teman-teman sukses ya. Seperti itu Mbak Vini. Baik, terima kasih Bu Okta tadi atas pemaparannya dan juga penjelasannya mengenai peluang dan juga tantangan lulusan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan tentunya dalam menghadapi era digitalisasi industri saat ini. Sukses selalu Ibu. Terima kasih Mbak Vini. Baik. Dan juga pemirsa TVmu, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan juga penjelasan dari Ibu Okta mengenai bagaimana sih peluang untuk belajar di ilmu komunikasi ini dan juga peluang prospek pekerjaan ke depannya dalam menghadapi digitalisasi industri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kita untuk menjadi semakin maju lagi. Dan kini tidak terasa, saya Vini Oliani juga bersama dengan narasumber kita Ibu Okta serta seluruh kerabat kerja yang bertugas yang mendukung terselenggaranya acara ini. Kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.